Inggris mengucapkan good morning. Dan kalau orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Dan kalau orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Dan sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata pepatah bilang, jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan sebagai perkenalan, kami akan memulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Laude Kevin Adisti. Perkenalkan, nama saya Lukman. Perkenalkan nama saya Ramdan. Perkenalkan, nama saya Arben Musa. Dan yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Dian Talita Asbi. Perkembangan peradaban Islam di dunia. Bagaimana hubungan Islam dengan dunia barat saat ini? Hubungan Islam dengan dunia barat saat ini identik dengan hubungan benturan atau al-kala ash-arsyah, dan permusuhan barat senantiasa membangun dan menyebarkan opini negatif terhadap Islam dan pemeluknya. perkembangan Islam di benua Asia. Menurut Thomas W. Arnold, dalam bukunya The Pressing of Islam, penyebaran Islam di Asia meliputi penyebaran awal di Asia Barat, Persia, dan Asia Tengah. Selanjutnya, penyebaran di Asia secara berlangsung menyebar ke daerah Mongolia, India, Tiongkok, dan Kepulauan Melayu, termasuk Indonesia. Benua Asia. Berikut ini beberapa negara Islam yang ada di Asia. 1. India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. 2. Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok sekitar abad ke-10. 3. Pakistan. Negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. 4. Malaysia. Penyebaran bertambah maju pada masa Sultan Masyhur Shah. Perkembangan Islam di benua Afrika. Perkembangan Islam di benua Afrika secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Benua Afrika. Berikut ini merupakan beberapa negara Islam yang ada di Afrika. 1. Abbasiyah. Perkembangan Islam di sini berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk berhijrah. 2. Mesir. Islam tersebar lebih cepat saat diangkatnya Amr bin As menjadi gubernur Mesir. 3. Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara. Perkembangan Islam di Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana. Pada 21 Oktober 1492, berdasarkan penemuan, berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkenalkan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku India, di antaranya suku Iroquois dan Iroquois sejak tahun 900 Masehi. Perkembangan Islam di benua Eropa. Sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa bermula dari penaklukan semenanjung Andalusia, sekarang Spanyol, di bawah pemimpin Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyad. Untuk itulah, pemerintahan Islam di Eropa mulai berpusat di semenanjung Iberia, Spanyol, Rusia, dan Inggris. Perkembangan Islam di benua Australia. Kehadiran Islam di Australia menurut Ridwan sebenarnya sebelum masa penyelesaian Eropa. Orang Indonesia adalah yang pertama memperkenalkan Islam ke Australia pada abad ke-16. Ia berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yakni seorang nelayan Muslim. Pemetaan periode sejarah Islam. Jenis pemetaan periode sejarah Islam menurut para ahli. 1. Periode klasik meliputi masa ekspansi, integrasi, penyatuan wilayah, dan masa keemasan Islam dari 650 sampai 1000 Masehi, dan masa disintegrasi,
dari 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan juga memuat dua masa, yaitu masa kemunduran pada 1250 sampai 1500 Masehi dan masa tiga kerajaan besar dari 1500 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern dari 1800 sekarang adalah periode kebangkitan umat Islam. Masa kemunduran peradaban Islam. Masa kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral.